Selamat pagi menjelang siang. Cuacanya asik nih. Nah, kita nggak kepanasan. Terima kasih teman-teman wartawan udah ada di sini. Banyak banget muka-muka yang familiar buat saya. Ada Mas Kin, ada beberapa juga teman-teman. Nomor 42,5. Oke. Oke, ini film kedua dari Falcon Black, berjudul Para Betina Pengikut Iblis. Mungkin teman-teman juga udah sadar betul ya, kemarin sempat viral juga kenapa judulnya betina. Nanti akan dijelaskan, mungkin kita one on one aja. Sebenarnya saya membuat film ini adalah terilhami dari 3 ayat di Al-Quran, yaitu Anas, Al-Imran ayat 17 dan Al-Majah, saudara. Jadi 3 perempuan ini nih mencerminkan dari 3 ayat itu gitu. Bagaimana bisikan iblis itu mengganggu kita, bagaimana kita harus sabar, benar, taat sebagai makhluk Allah, bagaimana bahwa ucapan-ucapan yang kedengkian yang datang dari hati kita itu bisa menghancurkan kita semua gitu ya. Tapi intinya Bismillahirrahmanirrahim, di balik judul yang mungkin sangat sadis ini ya, tersirat sebuah pesan-pesan gitu yang ingin saya sampaikan kepada para penonton di Indonesia gitu. Dan kenapa film ini menjadi unik? Karena di sini horornya lengkap sekali. Ada slasher itu tuh kayak bisa dibilang tuh genre kayak bacok-bacokan gitulah ya. Kemudian ada spiritual horror, tentu saja itu setan dan segala macamnya. Kemudian ada creature gitu. Nah juga ada sosok yang sangat menarik juga di sini, si iblis yang diperankan oleh Adipati Dolken ya. Dan saya sangat senang dan puas sekali dengan mereka memainkan karakter ini tentunya karena mereka sangat totalitas. Dan kendala kita yang pasti karena waktu dan lokasi yang sangat susah kita buat gitu ya. Ya saya berharap semoga film ini bisa menjadi sebuah membuka mata hati kita lah dan penonton untuk bisa bercermin dan bisa memperbaiki diri lagi ke depan gitu. Itu dari saya. Terima kasih teman-teman. Kalau ada yang mau nanya. Oke, jadi lengkap sekali, ada slasher, spiritual horror, juga ada creature. Jadi ini unik banget, akan tayang 16 Februari 2023. Nah Mas, ini syutingnya berapa lama Mas? Dan prosesnya sendiri seperti apa? Boleh duduk dulu Mas Rako. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan untuk dipersiapkan ya pertanyaannya ya. Syutingnya berapa lama nih Mas, dan apa nih kesulitan untuk syuting film? Oh, berdiri aja. Oke, ya, siap. Syutingnya sih 40-an hari sebenarnya. Tempatnya sebenarnya nggak jauh-jauh, ada di Parung, ada di Jonggol gitu ya, di Bogor gitu. Karena memang settingnya juga Indonesia tahun 50-60 gitu, tapi di desa yang agak ke belakang gitu. Jadi kita memang mencari lokasi-lokasi yang cocok untuk film ini gitu. Dan secara production design juga sebenarnya saya ingin menerangkan sedikit ya. Jadi ini terjadi di sebuah tempat, di sebuah waktu, dan di sebuah budaya yang menurut saya tidak perlu di-underlinein gitu. Karena di sini kita nyampur banget, ada budaya Jawa dari production design, ada Bali, ya, ada Jawa Barat, Jawa Tengah gitu. Jadi filmnya Indonesia sekali ya Mas ya. Oke, teman-teman ada yang sudah punya pertanyaan? Gimana? Oh ya, sebelah sana boleh kita sampai dulu ya Mas. Oh, nggak apa-apa Mas. Mas Rako, ini bagaimana Mas Rako tadi di awal udah bilang terinspirasi dari 3 ayat Al-Quran. Ini kan cerita pribadi, maksudnya Mas Rako menyusun sendiri cerita ini, original story-nya Mas Rako. Boleh diceritakan latar belakangnya Mas, kenapa sampai kemudian tertarik menuliskan cerita sendiri ketika banyak barangkali urban legend di Indonesia. Terus sulitnya apa, kendalanya apa ketika Mas Rako menuliskan cerita ini? Untuk berapa lama? Sampai semedi kah gitu, cari wangsit dulu kah gitu Mas? Terus satu lagi, kalau horor itu apakah harus dikait-kaitkan dengan iblis? Termasuk Mas Rako memilih judul Para Betina Pengikut Iblis.
bukan 3 perempuan pengagum iblis misalnya gitu mas, pengagum setan gitu. Ya maksudnya ya itu makanya itu ciri khas film horornya versi Mas Rako. Itu dulu Mas Rako, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi latar belakang ceritanya dulu Mas, berapa lama butuh Semedika dibuat dan kenapa dikaitkan dengan judul Iblis? Boleh dijawab Mas? Jujur sebenarnya inspirasinya datang ketika saya tuh waktu itu sakit sih gitu kan. Terus saya di rumah sakit itu saya nggak tahu ya. Tapi seingat saya sih saya nggak dikasih obat penenang atau apapun gitu. Tapi saya kayak melihat sesuatu gitu. Kemudian saya kembalikan kepada agama gitu. Nah disinilah saya belajar gitu kan. Karena di Al-Anas itu pastinya kan kita harus melindungi diri kita dari bisikan setan dan jin dan lain-lain gitu kan. Terus kalau kita ngomong masalah Al-Imran ayat 7 itu tentang kesabaran, tentang ketaatan, tentang kebenaran, tentang kita melakukan infak dan zakat, dan tentang kita sholat malam untuk mohon pengampunan gitu kan. Nah kalau Al-Humajah juga tentang kita suka mencela-cela orang, ada penyakit iri hati dalam diri kita yang nanti akan membuat kita disiksa di tiang neraka dan segala macam gitu. Nah sebenarnya dari situ sih inspirasi saya. Kalau membuatnya sih sebenarnya saya menyusun scene plot ini kira-kira 2-3 bulan sih seingat saya gitu ya. Ketika saya sakit di rumah sakit itu, terus kemudian ditulis oleh teman saya Anggoro Saronto gitu. Nah, kenapa di sini tadi udah ditanya sama Mas Kim, ya udah saya jelaskan gitu. Sebenarnya dalam hati kecil saya ini jawaban pribadi saya ya, saya tuh nggak tega menggunakan kata perempuan menjadi pengikut iblis gitu. Saya kok nggak tega gitu. Karena menurut saya perempuan itu harus kita hormati, harus kita sayangi, harus mempunyai rasa humanis yang tinggi, berakhlak baik gitu, yang nggak mungkin dipengaruhi oleh iblis lah gitu. Jadi kenapa betina tuh karena itu. Yang kedua mungkin dari sebuah karya seni itu tidak ada batasan menurut saya. Apapun bisa kita pakai sebagai idiom dalam seni. Sebagai contoh misalkan kalau kita membaca puisi ya, misalkan kayak misalkan contohnya kayak rinduku setandan banyaknya kepadamu gitu. Setandan ini kan untuk pisang gitu kan. Tapi sering kita pakai untuk idiom-idiom yang lain. Kemudian bukan sekali ini aja yang saya perhatikan ya, film nasional berjudul Betina ya, udah ada beberapa gitu. Nanti teman-teman bisa cek apa saja. Terus kemudian yang ketiga juga jawaban saya mungkin ya kalau dikait-kaitkan dengan bahwa seni itu bebas gitu ya. Bahwa Rasulullah itu pernah ditanya sama sahabatnya gitu. Dari orang tua itu yang harus kita hormati itu yang mana dulu? Pasti teman-teman udah tahu. Nomor 1 adalah ibu, nomor 2 ibu, nomor 3 ibu, nomor 4 baru ayah. Tapi seni bebas untuk mengartikan kemudian ada idiom yang mengatakan bahwa teror ibu gitu, dan itu tidak dipermasalahkan gitu. Dan menurut saya itu juga sebuah idiom yang baik gitu. Terus yang ketiga kemarin saya sempat baca juga bahwa emang kita binatang gitu. Kalau kita lihat, saya rasa binatang itu secara fitrah lebih baik daripada kita gitu. Binatang itu nggak bohong, binatang itu nggak akan nyuri kalau nggak lapar banget gitu. Beda dengan kita gitu. Jadi menurut saya bukan suatu yang harus dibedakan gitu. Tapi intinya adalah bahwa para betina pengikut iblis ini adalah judul yang paling tepat untuk menggambarkan karakter di film ini sekaligus juga poetik. Itu mungkin jawaban dari saya. Mas Kim, cukup puas? Ya. Udah ya, udah terjawab ya Mas ya. Boleh ada lagi pertanyaan mungkin? Oke, Mas Wayan, sebelah sini dulu ya Mbak. Mas Rako mau tanya dong terkait pemilihan 3 pemeran utama cewek semua ini. Ya iyalah karena para betina konfigurasi antara Mawar Dijong, kemudian Hanggini dan Sarah Fajira ini ide Anda atau dari produser atau seperti apa sampai akhirnya mengerucut ke 3 nama ini? Silakan. Kenapa 3 nama ini Mas yang dipilih? Apakah dari Mas atau dari pihak Falcon? Jadi kalau dari sisi saya sih sebenarnya ini sangat pas sekali untuk kebutuhan karakter di film ini gitu. Kalau dari sisi produser mungkin dari sisi komersialitas atau publishing, promotion gitu ya. Dari sisi bisnis plan-nya lah gitu. Tapi seperti saya bilang ya, ada slasher, ada spiritual horror, ada
creature gitu, dan menurut saya ini cocok banget sih tiga perempuan ini. Nanti Mas kalau nonton bisa lihat gitu bagaimana totalitas mereka memerankan ini gitu, dan menurut saya genre horror ini juga harus dianggap serius gitu menurut saya, makanya harus dimainkan oleh orang-orang yang tepat gitu. Karena mungkin kalau China punya kungfu, bule punya action gitu ya, ya Indonesia kayaknya horror ini harus diangkat gitu, dan ini harus kita seriusin banget gitu. Dan oh ya, Adipati juga memerankan iblis ini juga dari tahap-tahap yang sangat rumit juga ya, karena nanti kalau Mas nonton iblis ini sangat unik gitu, maksudnya dia nggak punya genre, dia nggak punya umur, dia ya gitulah pokoknya, seru sih. Wah, jadi makin gak sabar ya nontonnya ntar lagi ya, 16 Februari 2023. Oke, kita ke mbaknya, boleh dipersilahkan. Selamat siang, saya Rizka dari Antara. Pertama tadi menyambung pertanyaan yang sebelum-sebelumnya. Pertama untuk aktor pemeran sendiri ya, khusus untuk Adipati Dolken, apakah dipilih mungkin karena mempertimbangkan sebelumnya di Bayi Ajaib atau memang sudah lama? Kemudian untuk proses pengerjaan para betina pengikut iblis ini tepatnya kapan ya? Kan mengingat belum lama ini juga Bayi Ajaib, apakah itu barengan gitu ngerjainnya atau gimana? Atau setelah Bayi Ajaib? Terus kemudian yang ketiga, untuk dari Mas Rako sendiri, bagaimana sih pandangan mengenai proyeksi genre horor gitu di Indonesia, mengenai pasarnya sendiri itu bagaimana? Terus khusus untuk film yang kali ini ada nggak sih target mungkin jumlah penonton? Terima kasih. Ya, jadi yang pertama tadi Adipati, apakah karena sebelumnya sudah di Bayi Ajaib? Yang kedua, prosesnya kapan pengerjaannya dilakukan, Mas? Ya, apakah setelah Bayi Ajaib atau barengan? Terus yang ketiga tadi proyeksi film horor ya, dan berapa target penontonnya? Kalau pemeran iblis sih sebenarnya kita ada beberapa nama sih sebenarnya dalam prosesnya gitu kan. Tapi dari creative selection sih akhirnya jatuhnya ke Adipati gitu, karena emang karakter ini menurut saya belum pernah ada dimainkan oleh aktor-aktor Indonesia. Kalau saya bisa bilang gitu sih. Nanti Mbak bisa lihat sendiri aja, dan karakter ini unik dan membutuhkan sensitivitas dan totalitas yang sangat tinggi gitu kalau menurut saya. Nah, kapan bikinnya? Sebenarnya bikinnya tuh kira-kira di waktu Covid kemarin lah, Bayi Ajaib juga ya, karena ketika Covid itu semua kegiatan berhenti, kita harus berpikir Falcon memberikan kesempatan kepada film-filmmaker yang ada di yang jadi keluarga Falcon di sini gitu. Nah, saya memilih untuk membuat ini gitu karena lokasinya itu masuk ke pedalaman, jadi tidak dalam sebuah kerangka mengganggu masyarakat yang sedang melaksanakan Covid ini gitu loh. Jadi itu sih sebenarnya. Terus yang ketiga tadi kalau masalah masa depan horor gimana, saya tuh yakin banget karena gini, masyarakat kita tuh dari Sabang sampai Merauke itu percaya dengan mistis gitu Pak. Jadi itu salah satu yang membuat kemudian genre horor ini mempunyai tempat sendiri di para penontonnya gitu. Dan kalau kita perhatikan memang dari dulu itu film horor ini menjadi tren bangkitnya film nasional gitu. Dari tahun 80-an tuh awalnya horor, kemudian ke komedi, warkop. Kemudian di tahun 90-an itu awalnya dengan Jalangkung, kemudian baru ada Sherina, ada Dengan Cinta dan segalanya. Nah, yang kemarin setelah kita pandemi itu diawali dengan film horor dari MD itu gitu kan. Nah, kalau jumlah penontonnya sih mungkin itu bukan ranah saya untuk menjawab. Kayaknya Mbak nanti harus tanya ke produser. Oke, jadi nanti kita tunggu Ibu Bererika untuk menjawab kalau gitu ya. Ada lagi mungkin yang mau? Boleh, sebelah sini. Silakan, dari mana Mbak dan pertanyaannya? Halo sahabat Kandi, Mas Rako, saya Ami dari Bios Club. Dengan banyaknya film horor yang sedang dan akan tayang, apa yang akan ditawarkan oleh para betina pengikut di sini? Lalu satu lagi, akan rating berapa film ini? Rating film ini akan 13 atau 17 atau thank you. Oke, terima kasih Mbak Ami. Yang pertama, apa yang ditawarkan film ini dari sekian banyak horor yang lagi hadir? Terus kemudian ratingnya nanti berapa kira-kira nih Mas? 13 kah atau 17? Menurut saya secara konten cerita sangat berbeda sih dengan horor-horor pada umumnya.
Karena di sini sangat lengkap banget ya, seperti saya bilang tadi, ada slasher, ada spiritual, ada creature gitu. Dan settingnya juga mungkin unik juga karena terjadi di tahun 50-60an Indonesia dan di sebuah desa terpencil gitu. Kalau ratingnya sih saya bilang 17+. 17+. Kalau ngeliat Bayi Ajaib yang gore seperti itu 17+, kayaknya ini karena ini lebih gore jauh daripada Bayi Ajaib. 17++ kayaknya. Oke. Lebih gore lagi ya, jadi udah Oke. dipastikan 17++ ya, tapi nggak 21 juga. Oke, ada lagi mungkin yang mau kasih pertanyaan sebelum kita ke cast? Ada lagi? Sudah cukup? Jadi dua film atau 3 film? Ada lagi mungkin teman-teman media yang mau kasih pertanyaan untuk Mas Rako? Iya, Mas Ais kan? Mas Mas Ais mana? Ais. Cukup ya, sudah terwakili, sudah terjawab. Ada lagi? Mas, Oh iya. Oke Mas, silakan Mas. Selamat pagi, Mas Rako. Saya Yopa dari Movie Goers. Mau tanya ini, referensinya kira-kira apa ya? Kalau tadi kan dibilang banyak slasher, gore, dan ada creature-nya juga. Mungkin ada referensi film klasik Indonesia atau mungkin dari luar gitu. Karena saya melihat trailernya kan ya, kayaknya menjanjikan banget dan agak kelam dan dark banget nih. Itu aja sih, terima kasih. Referensinya dari mana nih Mas Rako? Silahkan. Referensinya apa ya? Saya nggak kepikiran referensi. Nggak ada. Karena kan Indonesia jarang slasher yang Iya. gore gitu kan jarang. Iya. Mungkin ada. Iya. Ya tadi saya bilang ya bahwa horor itu tidak melulu tentang setan, itu menurut saya sih. Maksudnya secara atmosfer, situasi pun itu bisa juga jadi horor gitu menurut saya. Gitu. Jadi ya referensinya apa saya nggak tahu. Nggak ada. Iya. Mungkin saya kadang melihat premisnya kan kayak ada semacam apa namanya kanibalisme gitu, kayak gitu. Apakah ada mungkin dari yang film-film jadul gitu misalnya? Ya dulu sih pernah ada ya film dulu judulnya kanibal kalau nggak salah Holocaust, judulnya. Cannibal Holocaust itu Ya Cannibal Holocaust itu kan dulu pernah ada ya kan. Terus kalau film creature kan juga banyak kayak Bram Stoker, Dracula itu kan juga menjadi creature gitu kan, dan banyak banget lah contohnya gitu. Spiritual horror ya apalagi banyak banget gitu. Jadi Karakter Adipati itu yang jadi Dracula. iya, jadi sebenarnya karakter Adipati ini unik banget sih karena gimana ya? Dari semua orang yang udah nonton tuh seneng banget sama karakter Adipati gitu, karena dan ini tantangan banget buat dia, saya yakin nanti bisa digali dari Adipati gitu, bagaimana menjadi seorang iblis yang notabene nggak punya genre, nggak punya umur, kadang-kadang jadi anak kecil, kadang-kadang jadi perempuan, kadang-kadang jadi laki, kadang-kadang baik, kadang-kadang sangar, kadang-kadang dia hafal ayat Quran gitu kan. Yang membedakan dia dengan kita kan cuma karena dia sombong aja kan, nggak mau. Sebenarnya dia lebih takwa daripada kita kali. Cuma dia sombong aja kan, mau nyembah orang gitu. Gitu sih sebenarnya. Jadi unik banget lah gitu. Oke, terima kasih Mas. Ada lagi yang mau bertanya? Dipersilahkan. Teman-teman yang mau atau masih punya pertanyaan untuk Mas Rako, ya. Ditagih ya. Mumpung. Yang mana, sebelah mana? Oh, belum ada ya. Oke, kalau begitu langsung saja Mas Rako, terima kasih. Berikutnya kita akan langsung mengundang 3 cast yang akan hadir langsung saja. Mawa Dayong, Hanggini, dan Sarah Fajira. Oh di sini. Yeay, boleh tepuk tangan dulu dong buat 3 kesutan buah. Semuanya merah-merah ya. Ini yang tadi sudah kita ceritakan, 3 betina ya. Oke, kita mulai dulu mungkin dari Sarah dulu, sudah sini ya. Langsung kamu, oke. Boleh diceritakan dong karakternya di sini jadi siapa? Selamat pagi, salam kenal, saya Sarah Fajira.
Saya di sini berperan sebagai Asi. Karakternya dia adalah ya, dia biang kerok di desa ini pokoknya. Dia penyebar maut lah istilahnya kayak gitu. Pokoknya troublemaker dan dia paling gila di antara betina yang lainnya. Terima kasih. Halo semuanya, selamat pagi menjelang siang. Aku Hanggini, di sini aku berperan sebagai Sari. Sari itu adalah dukun teluh. Walaupun aku cimit-cimit gini, aku ditakutin sama seluruh desa dan seluruh orang yang ada di desa kita ini. Kecuali Asih ya. Betul, gitu sih. Aku pokoknya, aku benar-benar orang yang punya kekuatan yang paling besar lah gitu. Halo, selamat pagi rekan-rekan media semuanya. Perkenalkan, aku Mawar Deong. Di film Para Betina Pengikut Iblis, aku berperan sebagai Sumi. Sumi ini adalah seorang anak yang harus mengurus bapaknya dan kemudian bertahan hidup dengan cara menjual gulai gitu. Tapi ya, sebatas itu sih yang bisa aku ceritakan. Gulai apa nih? Gulainya gulai apa ya kira-kira? Oke, ada Sumi, Sari, dan Asi. Mungkin langsung kita kasih kesempatan untuk para media yang mau bertanya. Mungkin ini sudah hadir 3 guest yang tadi sudah menceritakan sedikit tentang karakter masing-masing yang akan kita nanti saksikan di Para Betina Pengikut Iblis. Ada yang mau bertanya mungkin teman-teman? Kalau tadi, oh ya sebelah sana dulu mas ya. Oke, silakan mas, dari mana dan pertanyaannya? Selamat pagi, nama saya Rido, saya dari Movie. Saya ingin bertanya untuk Hanggini. Hampir aja. Gak apa-apa. Enggak, aman. Hanggini ini kan film pertamanya Hanggini bermain film horor ya. Betul. Nah, apa yang membuat Hanggini tiba-tiba, karena kan selama ini selalu bermain drama, apa yang membuat Hanggini tiba-tiba tertantang, oh boleh deh mau main film horor, apa nih? Gitu. Terima kasih. Iya, makasih mas pertanyaannya. Oke, pertama sih yang pasti pas aku baca sinopsisnya, menurut aku Para Betina Pengikut Iblis ini adalah film horor yang beda dari yang lain sih menurut aku. Dan apa ya, ada cerita yang kita banget deh ceritanya di situ gitu kan, betina-betina ini banget dan unik, dan aku ngerasa aku pengen aja keluar dari zona nyaman aku gitu. Dan pas aku tahu cast-castnya dan sutradaranya juga aku tertarik, jadi ya udah aku ikut terlibat di sini. Terima kasih. Itu jadi mungkin dari sekian banyak tawaran horor akhirnya baru ini yang diterima yang pertama ya. Betul. Oke, ada lagi mungkin yang mau bertanya untuk 3 cast kita? Dipersilahkan, itu saking besarnya powernya ya mas ya. Maaf ya, power dari Sari. Oke, mas silakan. Ya, halo selamat siang. Saya ingin bertanya pada Mbak Mawar, Mbak Hanggini, dan Mbak Sarah. Ini bagaimana nih cara mendalami karakternya dari kalian masing-masing, dan apa tantangannya untuk kalian semua? Baik, terima kasih. Oke, bagaimana cara mendalami karakter masing-masing? Karena para imut-imut banget, tapi kok bisa ya sadis gitu ya. Nah, terus tantangannya apa? Dipersilakan dari Mawar dulu mungkin. Oke, terima kasih atas pertanyaannya mas. Kalau tantangan di film ini, jujur buat saya karakter Sumi sendiri menjadi tantangan yang berat sekali. Terlebih ketika awal kita proses reading juga rasanya kayak, aku bisa nggak ya kira-kira meranin karakter ini gitu. Tapi ya memang bersyukur sekali kita punya tim yang solid, dan saya juga udah pernah kerja bareng dengan nomor aku juga sebelumnya. Terus dengan beberapa teman-teman yang ada di timnya juga, akhirnya gimana ya, saya mencoba buat, karena saya ngelihat kepercayaan dari tim ini buat saya, jadi saya mencoba untuk melakukan semaksimal mungkin di film ini. Jadi memang setiap pulang reading saya baca lagi skripnya, kira-kira ada apa lagi yang bisa saya tangkap dari Sumi hari ini gitu. Jadi memang kalau ditanya tantangan terbesarnya menjadi karakter Sumi ini sendiri sih. Terima kasih mas. Jadi karakternya sendiri sudah menantang untuk seorang Mawar. Jadi dibaca terus tuh ya, dibaca lagi apa lagi yang bisa dieksplor. Mungkin Hanggini? Pendalaman karakternya seperti apa dan tantangannya apa aja? Aku juga kurang lebih sama Mawar, karakter Sari sendiri ini. Apalagi dia ini kan karakternya dukun teluh, dan Sari ini punya apa ya, sedikit mantra-mantra kekuatannya dia yang menurut aku itu susah banget
dan cara mendalami perannya adalah waktu pas reading tuh Parako ngasih kita satu-satu kayak musik gitu. Jadi oke, Sari musiknya kayak gini, terus Asih kayak gini, Sumi kayak gini. Nah dari musik itulah aku sering dengerin juga gitu, aku cari instrumental kayak gitu, terus aku baca-baca terus dialognya, dan itu dia sih, sama juga kayak tadi, dengan bantuan tim-tim yang lain akhirnya aku bisa nyaman juga untuk jadi Sari. Oke, jadi dikasih musik buat moodnya tuh biar lebih kebangun gitu ya. Oke, kalau Sarah gimana? Kalau dari aku sebelumnya terima kasih, pertanyaannya sangat menarik. Yang pasti pertama kali adalah aku diskusi banyak sama Parako seperti apakah Asih ini karakternya gitu, kurang lebihnya. Dan ternyata Asih ini memang apa ya, karakternya seperti yang aku mention, dia lebih gila daripada dua betina yang lainnya. Dia akan melakukan apa saja, menghalalkan segala cara, istilahnya seperti itu gitu. Dan tantangannya adalah Asih ini suka tertawa, suka banget tertawa. Ya tertawanya itu sih yang kayak kadang suka melekat di diri sendiri gitu. Ya aku emang orangnya suka tertawa, aku tuh murah senyum gitu loh. Ya. Mungkin karena suka tertawa jadi dikasih peran itu, akhirnya kebawa terus sampai syuting ya. Mungkin. Dan memang karakternya Asih ini sangat-sangat apa ya, kalau aku bilang bukan gila lagi, lebih dari gila gitu. Jadi aku harus benar-benar mendalami dan aku mencari referensi yang sama seperti Asih. Dan aku juga tanya sama Parako, referensi untuk Asih ini dari mana kak gitu. Aku dikasih, aku masih ingat banget Parako ngasih, pokoknya dari secara attitude-nya dia, cara dia berdiri, cara dia ngobrol sama orang itu, dia agak dangak gitu, sombong gitu, ala-ala kayak geisha di film Memoirs of a Geisha yang namanya Hatsumomo. Seperti itu referensinya kurang lebih. Jadi aku banyak belajar dari situ sih. Kebetulan aku juga memang suka filmnya, jadi kayak makasih Parako. Terima kasih. Terima kasih. Jadi seperti Sekian. itu ya tadi ya. Ada lagi mungkin yang mau kasih pertanyaan atau punya pertanyaan? Oh iya, kita ke sebelah sana lagi Mas. Oke, silakan. Si Dodot, Adipati Dodotan tuh kemarin cerita kalau Mas Rako itu kalau gaya reading posisi kalau Sarah barangkali dengan Dodot gak ada masalah, Sarah pernah ketemu di Bayi Ajaib ya. Saya nggak tahu nih Mas Rako syutingnya duluan ini ya sepertinya ya. Nah itu sempat kesulitankah dengan Dodot, Hagini dan Mawar juga mengalami hal itu atau gampang-gampang aja? Terima kasih. Oke, jadi apakah itu menjadi sebuah keuntungan atau kesulitan justru tanpa acting coach ya, seperti yang kita tahu selama ini Mas Rako seperti itu? Boleh dijawab mungkin dari Mawar dulu. Terima kasih atas pertanyaannya Mas. Kalau menurut saya sebenarnya dengan hadirnya Mas Rako langsung ketika reading pastinya sangat membantu kita karena bisa langsung bertukar cerita ke pemilik ceritanya gitu. Aku setuju. Iya. Setuju. Jadi memang ketika reading seperti yang disampaikan sama Hangini tadi juga, kita sering dapat masukan musik, mungkin juga pose yang cocok untuk karakter kita juga. Terus juga cara pembawaannya mungkin ini lebih miliknya karakternya Sari, mungkin ini lebih ke Sumi, ini lebih ke Asih gitu. Jadi ketika reading Mas Rako bisa memaparkan ketiga karakter itu dengan sangat-sangat jelas gitu. Jadi kita dikasih kisi-kisi karakter kita masing-masing seperti apa, dan kita meskipun tanpa acting coach kita sangat merasa apa ya, it's such an honor, kita dipercayakan sama Parako untuk kalian bebas untuk explore atau mau seperti apa. Tinggal kita eksekusi, dan kita banyak diskusi aja sama Parako gitu. Kita merasa Nyaman sih reading sama Bapak tuh. Awalnya aku kira bakal tegang ya reading sama Bapak, ternyata menyenangkan banget. Sangat menyenangkan. Betul. Oke, jadi ini konsepnya learning by doing.
Oke, terus pertanyaan kedua tadi, gimana nih Mas Rako, ada kesulitan nggak dengan para cast ini? Tadi kan sudah ditanya, apakah film ini yang pertama atau gimana nih? Bayi Ajaib dulu kah atau ini dulu syutingnya Mas? Terus kalau mungkin sama Sarah dan Adipati sudah pernah sebelumnya, Hanggini juga sudah pernah, Mawar juga sebenarnya sudah pernah ya? Nah ini apa nih untuk tantangan di film ini? Gimana nih mendirect 3 cast ini jadi 3 aktor utama lah di film ini, seperti apa? Duluan mana no comment Mas Kin, sorry. Ini bisa dibocorkan ya. Kalau kendalanya sih sebenarnya nggak ada. Seperti saya bilang tadi ya, kalau Sumi itu tuh based on ayat Anas kan, jadi pasti dia labil, umurnya masih muda, karena kena bisikan-bisikan dari iblis itu gitu. Gimana dia memanage diri dia, tapi akhirnya jebol juga. Kalau karakter Sari, Hanggini ini kan tadi udah saya bilang dari Al-Imran ayat 17 itu ya, maksudnya yang tadinya sabar, dia bener, taat gitu, akhirnya jebol juga gitu. Karena kalau kita lihat dari trailernya kan juga udah kelihatan gitu kalau adiknya dibunuh, dia harus balas dendam dan segala macam. Kalau dari Sarah kan asih kan al-mumajah tadi ya, maksudnya tukang mengumpat, iri, dengki gitu kan, menghitung-hitung hartanya. Dan menurut saya harta itu nggak melulu materi gitu, tapi fisik perempuan, kecantikannya itu juga harta gitu, yang dia selalu hitung-hitung, selalu membanggakan gitu. Jadi sebenarnya dari situ sih saya membeda-bedakannya mereka gitu. Dan yang pasti secara gestur juga tadi Mawar juga udah sempat ngomong ya, saya bedain juga gitu. Nanti bisa lihat lah kalau gesturnya Mawar tuh kayak apa, gesturnya Hanggini tuh kayak apa, gesturnya si Sumi tuh kayak apa gitu kan, gitu deh kira-kira. Seperti itu kira-kira dari poster aja seperti kita udah bisa lihat ya, gestur-gestur masing-masing udah beda-beda. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Oh ya, sebelah sini, silakan Mas. Halo, perkenalkan aku Adi dari Detik. Mungkin pertanyaan ke Mawar. Mawar untuk di tahun ini kan kamu juga berperan sebagai ini ya, pemain yang karakter yang sadis gitu di project sebelumnya ya sama Mas Garin juga. Sebenarnya ini memang sudah kamu nikmatikah untuk bermain peran sebagai karakter sadis ini, atau mungkin bahkan ini akan menjadi genre favorit kamu untuk kedepannya gitu? Apakah ini branding terbaru Mawar atau gimana? Dipersilakan. Terima kasih pertanyaannya Mas. Puji Tuhan, saya diberikan kepercayaan banyak sekali untuk memainkan genre yang berbeda-beda, khususnya di tahun ini ya. Dan memang ketika pertama kali bertukar cerita sama Mas Rako tentang adanya niat untuk membuat film Para Betina Pengikut Iblis ini, saya udah merasakan tantangannya padahal baru mendengar gitu. Jadi ketika diberikan kepercayaan pastinya untuk bermain di film ini, saya dengan segala rasa keingintahuan saya terhadap ya dunia seni peran, saya memutuskan untuk mengambil peran ini. Gitu, Mas. Terima kasih. Terima kasih Mas. Ada lagi? Boleh? Dipersilakan kalau masih punya pertanyaan. Sebelum nanti kita one on one, dipersilakan ada lagi yang mau bertanya? Ya, sebelah sana ya Mas, boleh? Maaf. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Saya Ari dari Warta Kota. Mau nanya ke Hanggini tadi baru lihat trailernya, ini perannya kayaknya berbeda banget dari karya-karya sebelumnya ya. Ini seberapa stresnya nih buat ngedalamin peran ini, kayaknya emosionalnya besar banget ya di sini ya. Mau itu aja, maksudnya sampai ke bawah ngasih waktu pas ke rumah gitu untuk setelah mendalami peran ini. Makasih Mas pertanyaannya. Kalau dibilang stres sih mungkin di awal-awal jujur pasti ada tantangan yang bikin saya juga kepikiran banget gitu, apakah aku tuh bisa nggak sih meranin peran Sari ini yang menurut aku sangat challenging gitu buat aku. Cuman karena tim kita yang sangat solid, bawaan di lokasi tuh bikin semangat terus, jadi stresnya tuh hilang dengan sendirinya gitu sih Mas. Jadi kayak nggak ada tantangan yang terlalu berat di saat tim-tim kita juga bikin suasana jadi enak kayak gitu. Tapi kalau untuk kebawa ke rumah, alhamdulillahnya sih enggak ya. Jangan sampai Sari tiba-tiba nanti dia jadi dukun, kan kita takut ya. Jadi enggak kebawa sih Mas, alhamdulillahnya di lokasi aja jadi Sari. Oke, jadi tim yang mendukung ya, jadinya nggak ada pressure yang gimana-gimana banget, akhirnya semuanya selesai dengan baik dan siap tayang 16 Februari 2023. Boleh tepuk tangan dong untuk film Para Pengikut
para betina pengikut iblis. Ada lagi yang mau bertanya sebelum kita pindah ke one on one? Dipersilakan yang mau bertanya untuk director dan juga para cast kita, dipersilakan ada? Kalau sudah cukup kita akan langsung ke one on one ya. Baik, kalau seperti itu dipersilahkan untuk teman-teman kita, persilahkan untuk one on one. Kita foto dulu tapi ya, boleh kita foto